Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraisa. Nama saya Iib Saputra. Kami dari kelas 5A jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran inklusi, lebih tepatnya akan membahas mengenai anak tunagrahita. Pada pembahasan pertama yaitu membahas mengenai definisi tunagrahita. Secara etimologis, tunagrahita berasal dari dua kata yaitu tuna dan grahita. Tuna berarti merugi, sedangkan grahita berarti pikiran. Tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental yang berarti keterbelakangan secara mental. Anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita merupakan anak yang mengalami keadaan atau hambatan dan keterbelakangan secara mental, intelektual di bawah rata-rata. Selanjutnya itu membahas mengenai hambatan belajar anak tunagrahita. Nah, anak tunagrahita atau dengan hambatan intelektual itu memiliki hambatan dalam aspek kecerdasan. Nah, maka dari itu anak tunagrahita cenderung lebih sulit dalam hal akademik seperti membaca, menulis, berhitung, kegiatan sehari dalam hal bersosialisasi dan juga lain sebagainya. Nah, anak tunagrahita cenderung mengalami kesulitan dalam mengingat abjad, huruf atau simbol. Nah, sehingga mereka dalam hal ini mengalami kesulitan dalam baca kata ataupun kalimat. Nah, hal ini disebabkan karena mereka kurang mampu berpikir secara abstrak, kurang mampu berkonsentrasi, memiliki keterhambatan memori dan memiliki gangguan persepsi, sehingga sulit membedakan bentuk huruf ataupun angka. Kemudian anak tunagrahita juga biasanya cenderung mengalami kesulitan dalam hal mengingat dan membuat huruf atau simbol-simbol matematika. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan belajar anak tunagrahita. Kebutuhan belajar antara anak tunagrahita dengan anak normal pada umumnya tentu terdapat perbedaan. Anak tunagrahita memerlukan metode atau media pembelajaran yang lebih khusus guna mempermudah dan mengefektifkan pembelajaran. Maka dari itu terdapat kekhususan terkait strategi dan juga media pembelajaran bagi anak tunagrahita. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran yang diindividualisasikan. Pengajaran diindividualisasikan merupakan pengajaran yang diberikan kepada setiap murid meskipun mereka belajar secara bersama-sama dengan bidang studi yang sama. Namun kedalaman dan luasan materi pelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tiap individu atau anak. Lalu yang kedua yaitu strategi kooperatif. Strategi ini sangatlah cocok bagi kelompok murid yang memiliki kemampuan yang heterogen. Strategi kooperatif memiliki keunggulan seperti meningkatkan sosialisasi antara anak tunagrahita dengan anak normal. Kemudian menumbuhkan penghargaan dan juga sikap positif anak normal terhadap prestasi belajar anak tunagrahita, sehingga memungkinkan dalam meningkatkan kepercayaan diri bagi anak tunagrahita. Lalu yang ketiga yaitu strategi modifikasi tingkah laku. Strategi pembelajaran ini digunakan apabila menghadapi anak tunagrahita. Tujuan strategi ini adalah mengubah atau menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak baik ke tingkah laku yang baik. Dalam hal ini, guru harus terampil memilih tingkah laku anak tunagrahita yang harus dihilangkan. Sementara itu, dibutuhkan teknik khusus dalam menerapkan atau melaksanakan modifikasi tingkah laku tersebut, yakni seperti reinforcement, dapat berupa pujian atau juga hadiah. Lalu selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam berinteraksi dengan anak tunagrahita adalah bahasa yang sederhana dan tidak berbelit serta jelas dan menggunakan kata-kata yang sering didengar oleh anak tunagrahita. Lalu selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu hal yang penting dalam mengajar anak tunagrahita. Hal ini disebabkan anak tunagrahita kurang mampu berpikir secara abstrak, di mana mereka membutuhkan hal-hal yang konkret. Agar terjadinya tanggapan tentang objek yang dipelajari, maka dibutuhkan media pembelajaran yang memadai. Adapun media pembelajaran untuk anak tunagrahita yaitu alat latihan, kematangan motorik berupa puzzle,
Kemudian latihan kematangan indera seperti latihan perabaan, penciuman, alat latihan untuk mengurus diri sendiri seperti latihan memasang pancing, alat latihan konsentrasi, alat latihan membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu penempatan anak tunagrahita di kelas. Penempatan anak tunagrahita di kelas sebaiknya ditempatkan di bagian depan kelas dan berdekatan dengan anak yang kira-kira memiliki kesamaan dengan kemampuannya. Apabila mereka di kelas anak normal, maka mereka ditempatkan dekat anak yang mampu melahirkan sikap keakraban. Pembahasan selanjutnya itu mengenai layanan pendidikan untuk anak tunagrahita. Yang pertama itu ada sekolah khusus. Nah, sekolah khusus untuk anak tunagrahita ini disebut sekolah luar biasa C atau SLBC dan sekolah pendidikan luar biasa C atau SPLBC. Peserta didik yang menempuh pendidikan di tempat ini memiliki satu jenis kelainan. Selain itu, biasanya sekolah khusus ini melihat berat dan ringannya kelainan. Nah, misalnya terdapat sekolah khusus tunagrahita ringan. Nah, jenjang pendidikan yang ada di sekolah khusus ialah Taman Kanak-kanak luar biasa atau TKLB 3 tahun, sekolah dasar luar biasa atau SDLB 6 tahun. Nah, sekolah lanjutan tingkat pertama SLTPLB itu lamanya 3 tahun. Nah, sekolah menengah luar biasa atau SMLB yaitu 3 tahun. Nah, layanan yang kedua itu ada sekolah dasar luar biasa atau SDLB. SDLB hanya menampung anak tunagrahita pada usia sekolah dasar. Model ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan kesempatan belajar bagi anak luar biasa. Kurikulum yang digunakan di SLB untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Nah, kegiatan pembelajaran dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal sesuai dengan keterbatasan masing-masing. Yang selanjutnya itu ada kelas jauh atau yang ketiga itu kelas jauh. Kelas jauh merupakan lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, anak tunagrahita yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB, sekolah-sekolah khusus di Indonesia masih sangatlah terbatas. Nah, sedangkan anak-anak tunagrahita tersebar hingga ke pelosok Indonesia. Maka dari itu, penyelenggaraan kelas jauh merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Nah, pembahasan yang keempat yaitu mengenai layanan guru kunjung. Nah, berdasarkan klasifikasinya terdapat anak-anak tunagrahita yang mengalami kelainan berat sehingga tidak memungkinkan untuk berkunjung ke sekolah khusus. Nah, sebab itu guru lah yang berkunjung ke tempat anak tersebut dan memberi pelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada lembaga keperawatan atau institusi khusus. Nah, lembaga perawatan ini disediakan khusus untuk anak tunagrahita yang tergolong berat dan sangat berat. Anak tunagrahita mendapat layanan pendidikan dan perawatan. Hal ini dikarenakan tidak jarang anak tunagrahita berat dan sangat berat ini menderita penyakit selain ketunagrahitaan. Nah, layanan selanjutnya itu ada sekolah umum dengan sistem integrasi. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada kelas biasa tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru. Nah, biasanya anak tunagrahita yang masuk ke dalam kelas ini itu yang paling ringan tingkat ketunagrahitanya. Nah, mereka tidak memerlukan bahan khusus ataupun guru khusus biasanya. Anak tersebut mungkin hanya memerlukan waktu belajar untuk mencerna atau memahami pembelajaran lebih lama dari rekan-rekan yang normal. Nah, namun mereka tetap memerlukan perhatian khusus dari guru seperti penempatan tempat duduknya, pengelompokan dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu yang kedua ada kelas biasa dengan guru konsultan. Nah, pada kasus ini anak tunagrahita belajar dapat bersama dengan anak normal di bawah pimpinan guru kelasnya. Nah, namun sesekali guru konsultan ini datang untuk membantu guru kelas dalam memahami masalah anak tunagrahita dan cara menanganinya. Nah, memberi petunjuk mengenai bahan pelajaran dan juga metode yang disesuaikan dengan keadaan anak tunagrahita tersebut. Nah, yang ketiga tuh ada kelas biasa dengan guru kunjung. Dalam hal ini anak tunagrahita dapat belajar dengan guru dan kawan-kawan lainnya seperti lainnya. Apabila guru kelas mengalami kesulitan, guru kunjung akan mengajar anak tunagrahita dan juga memberi petunjuk atau saran kepada guru kelasnya. Nah, namun guru kunjung tersebut biasanya memiliki jadwal tertentu, artinya tidak selalu menetap datang. Nah, yang keempat itu ada kelas biasa dengan ruangan sumber. Jadi, ruangan sumber adalah ruangan khusus yang menyediakan berbagai fasilitas untuk mengatasi kesulitan belajar anak tunagrahita.
anak tunagrahita belajar di kelas biasa dengan bantuan guru, pendidikan luar biasa di ruang sumber. Selanjutnya itu ada kelas khusus sebagian waktu atau yang kelima. Nah, dalam hal ini kelas tersebut berada di sekolah biasa dan menampung anak tunagrahita ringan atau tunagrahita sedang. Pada beberapa kegiatan, anak tunagrahita mengikuti pelajaran di kelas biasa bersama dengan anak normal. Namun apabila menyulitkan, mereka belajar di kelas khusus dengan bimbingan guru atau pendidikan luar biasa. Nah, yang terakhir itu, layanan terakhir yaitu ada pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif ini merupakan model pendidikan yang menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip pendidikan untuk semua, yang artinya tidak ada yang membeda-bedakan. Sekian video pembelajaran dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.